Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, kita lanjut lagi, alhamdulillah, pelajaran kitab Ikhtisar Ulumul Hadits karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita masih di jenis lagi berikut. Fadhal. Jenis ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-mu'allif rahimahullah an-naw'ul khamis wal arba'un riwayatul abna'i 'anil aba'i. Jenis yang ke-45 riwayat anak dari bapaknya. Wa dzalika katsirun jiddan wa amma riwayatul ibni an abihi an jaddihi, dan hal itu banyak sekali. Adapun riwayat dari anak dari bapaknya dari kakeknya fakathiratun aidon, dan hal itu banyak juga. Walakinnaha dunal awwali wa hadha ka'amr bin Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr an abihi wa huwa Shu'aib an jaddihi Abdullah ibn Amr ibn As. Hadha waswab لا ما عداه وقد تكلمنا على ذلك في مواضع في كتابنا التكميل في الأحكام الكبير والصغير. Akan tetapi selain dari yang pertama, dan ini seperti Amr ibn Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr dari bapaknya, dan dia adalah Shu'aib, dan dari kakeknya Abdullah ibn Amr ibn As, dan ini yang benarnya dan tidak ada yang selainnya. Ini periwayat. Sekarang Abba anil abna, masya Allah, dan di sini ada yang belum sebutkan di antara contoh hal tersebut. Ya, Amr bin Shu'aib ibn Muhammad bin Abdullah bin Amr an abihi, itu Shu'aib, dan jadi itu Abdullah bin Amr bin As, dan ini yang benarnya. Dan kami telah berbicara atas hal tersebut pada pembahasan dalam kitab kami At-Takmil, dan pada hukum-hukum yang tua dan yang kecil. Wa mithlu Bahzi ibn Hakim ibn Muawiyah ibn Haidat al-Kushairi an abihi an jaddihi Muawiyah. Dan semisal dengan hal tersebut yaitu Bahz ibn Hakim ibn Muawiyah ibn Haidal al-Kushairi dari bapaknya dari kakeknya yaitu Muawiyah. Semisal juga dengan riwayat begitu. Wa mithlu Talha ibn Musarrif an abihi an jaddihi wa huwa Amr ibn Ka'ab wa qila Ka'ab ibn Hamr wastiqsa'u dzalika yatul. Dan seperti hal tersebut yaitu Talha ibn Musarrif dari bapaknya dari kakeknya. Ini juga riwayat ya, tapi ini sanad lemah. Kalau untuk dapat Talha bin Musarrif an abihi an jaddi, dia adalah sanad yang lemah. Dan dia adalah Amr ibn Ka'ab, dan dikatakan juga Ka'ab ibn Amr. Dan meminta keterangan terhadap hal tersebut adalah hal yang panjang. Tidak, istiqsa menyebutkan semua hal tersebut terlalu panjang. Tidak terlalu juga faedah. Tidak terlalu juga apa? Berfaedah. Yang penting ada namanya riwayat al-aba anil abana. Kalau contoh itu sebenarnya walaupun tidak disebutkan, ini iya tidak terlalu panjang faedahnya. Wa qad sannafa fihi al-Hafidh Abu Nasr al-Waili kitaban hafidan wa zada alaihi ba'du al-mutaakhirin asya'a muhimmatan nafisatan. Dan Al-Hafidh Abu Nasr al-Waili telah menulis padanya sebuah kitab yang banyak. Yang tebal. Telah menulis padanya kitab yang tebal, dan sebagian mutaakhirin menambahkan atasnya perkara-perkara yang penting yang indah. Wa qad yaqa'u fi ba'dil asanidi fulanun an abihi. Wa aktsaru min dzalika walakinnahu qalilun wa qalla ma yasihhu minhu wallahu a'lam. Ini dia. Dan telah terjadi pada sebagian sanad-sanad fulan dari bapaknya, dan dari bapaknya. Dan kebanyakan dari hal tersebut akan tetapi dia sedikit, dan sedikit apa yang sahih darinya. Sedikit sekali yang sahih riwayat keluarga. Nabi itu sedikit sekali yang sahih.
Hmm. النوع السادس والأربعون معرفة رواية السابق واللاحق. Jenis yang ke-46 yaitu mengenal riwayat yang mendahului dan yang akan datang. Yang belakangan. وقد أفرد له الحفيظ كتابا وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر. Sebenarnya begitu. Ini riwayat akabir anil as-saghir. Karena kan riwayat as-sabiq yang duluan kepada Allah, Allah yang belakangan. Nih. ثم يروي عن المروي عنه متأخر. Dan telah bersendiri kemudian bersendiri khatib dengan sebuah kitab, dan ini tidak lain terjadi di sisi periwayatan orang tua dari anak muda. Kemudian ia meriwayatkan dari yang meriwayatkan darinya. Orang yaitu orang terakhir. Orang yang belakangan. Jadi tadinya itu muridnya itu meriwayatkan dari dia. Setelah itu dia lagi meriwayatkan dari muridnya. Kama rawa Zuhri an tilmidhi Malik ibn Anas wa qad tuwfiya Zuhri sanata 24 wa 100 wa mimman rawa an Malik Zakaria ibn Duwaidil al-Kindi wa kanat wafatuhu ba'da wafati Zuhri bi 137 sanatan atau akthar, qalahu Ibnu Salah. Sebagaimana Az-Zuhri meriwayatkan dari muridnya yaitu Malik ibn Anas. Tanda Az-Zuhri gurunya Imam Malik, tapi dia riwayatkan lagi dari muridnya. Masya Allah. Dan wafatnya Az-Zuhri pada tahun 124 Hijriah, dan dari orang yang meriwayatkan dari Malik Zakaria yaitu dari Malik Zakaria ibn Duwaik al-Kindi, dan wafatnya dia setelah wafatnya Az-Zuhri pada tahun 137 atau lebih daripada itu. Dan Ibnu Salah mengatakannya. Paham tak? Jadi Masya Allah, Imam Zuhri dia meriwayatkan dari orang yang meriwayatkan bahkan dari Malik, yaitu Zakaria ibn Duwaid. Ada paham ini kan? Zakaria ibn Duwaid ini muridnya Imam Malik. Tapi Az-Zuhri di atas kemuliaannya imam dalam masalah hadis, dia meriwayatkan lagi dari muridnya Imam Malik, bahkan yang hidup lagi setelahnya. Ini masalah ilmu. Tidak ada senior, junior. Kalau dia punya ilmu, kita ambil darinya. Iya, harus tawadu. وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق الصباد وروى عن الصباد أبو الحسن أحمد بن محمد الخفات النيسابوري وبين وفاتيهما 137 sanata. Dan demikian pula Al-Bukhari meriwayatkan dari Muhammad ibn Ishaq As-Sabad dan meriwayatkan dari As-Sabad Abul Hasan Ahmad ibn Muhammad ibn Al-Khafat An-Naisaburi, dan setelah di antara wafat daripada keduanya yaitu pada tahun 137 Hijriah. Fa innal Bukhariya tufiya sanata 60 wa 50 wa 200. Nah, baiknya. Wafatnya kan tadi kan tahun 100-an. Kalau ini Imam Bukhari wafat tahun berapa? 200-an. 200-an. Ini termasuk riwayat dari Al-Akabir meriwayatkan dari As-Saghir. Wa tufiyal Khaffaf sanata 40 atau 50 wa 90 wa 300. Baik. Kata qala Ibnu Salah. Masya Allah, umurnya lebih panjang itu yang tadi. Nah, umurnya dia lebih panjang daripada Imam Bukhari. Daripada Imam Al-Bukhari. Sehingga terjadi perputaran riwayat. Riwayat. Sama-sama meriwayatkan dari guru, kemudian ternyata dia lagi meriwayatkan dari muridnya guru. Karena wafatnya lebih lama. Dan bahwasanya Imam Al-Bukhari wafat pada tahun 256 Hijriah dan wafatnya Al-Khaffat pada tahun 394 atau pada tahun 395 Hijriah. Nah, Imam Bukhari wafat tahun 200-an, ini wafat tahun 300-an.
ketemu karena panjang umurnya. Karena panjang umurnya. Dan demikian pula Ibnu Salah mengatakannya. Qultu wa qad aktsara min at-ta'arrudi lidzalika Syekhuna al-Hafidz al-Kabir Abu al-Hajjaj al-Mizzi fi kitabih Tahdhib wa huwa mimma yatahalla bihi katsirun minal muhadditsin wa laysa minal muhimmati fihi. Ini masalah panjang-panjang pembicaranya tapi tidak penting. Iya, tidak penting. Intinya kan orang meriwayatkan dari siapa saja dari ilmu kan. Iya, makanya belum bilang tidak terlalu penting. Terus Ibnu Katsir mengatakan, dan kebanyakan dari pembahasan terhadap hal tersebut yaitu Syekh kami Al-Hafidz Al-Kabir Abdul Hajjaj Al-Mizzi pada kitabnya yaitu At-Tahdhib, dan dia dari apa yang kebanyakan al-muhaditsin mendapatinya. Ya tahalla bih, berhias dengan, dan dia adalah dari apa yang kebanyakan dari muhaditsin berhias dengannya, dan bukan dari perkara yang paling penting di dalamnya. Banyak menyinggungnya tapi ini bukan masalah penting. Iya, bukan masalah yang penting. Cuman mengenal riwayat akabir anil as-saghir. Iya. An-nawu as-sabi' wal arba'un ma'rifatu man lam yarwi anhu illa rawin wahidun min sahibin wa tabi'in wa ghairihim. Dan jenis ke-47 yaitu mengenal orang yang meriwayatkan darinya kecuali satu rawi dari kalangan sahabat dan tabi'in dan selain daripada mereka. Wali muslimi Ibn Hajjaj tasnifun fi dzalika, dan Al-Muslim Ibnu Hajjaj menulis pada hal tersebut. Tafarrada Amiru Sya'bi an jama'atin minas sahabati, dan Amir ibn Sya'bi bersendiri dari sekelompok jemaah dari sahabat. Minhum Amir ibn Syahr wa Urwah ibn Mudarris wa Muhammad ibn Safwan al-Ansari wa Muhammad ibn Saifi al-Ansari wa qad qila innahuma wahidun wa sahihu innahuma ithnan wa Wahab ibn Khanbas wa yuqalu Haramu ibn Khanbas wallahu a'lam. Dan di antara mereka yaitu Hamir ibn Syahr dan Urwa ibn Mudarris, Muhammad ibn Safwan al-Ansari dan Muhammad ibn Saifil al-Ansari, dan dikatakan keduanya yaitu satu dan sama orangnya. Ini juga ya hanya masalah kesempurnaan saja. Itu mengenal orang yang tidak meriwayatkan darinya kecuali satu dari sahabat ataupun tabi'in. Ini masalah apa? Penyempurna saja dalam masalah mustalah yang disebutkan oleh Ibnu Salah. Dan yang benarnya keduanya adalah dua orang. Dan Wahab ibn Khanbas, dan dikatakan juga Harim ibn Khanbas, wallahu a'lam. Wa tafarrada Sa'id ibn Musayyad ibn Hazan bi riwayati an abihi. Itu siapa itu Abi? Al-Musayyib. Wa kadzalika Hakim ibn Muawiyah ibn Haida an abihi, wa kadzalika Syutair ibn Syakal ibn Humaid an abihi wa Abdurrahman ibn Abi Layla an abihi. Dan bersendiri Said ibn Musayyad ibn Hazan dengan meriwayatkan dari bapaknya, dan demikian pula Hakim ibn Muawiyah ibn Haida dari bapaknya, dan demikian pula Syutair ibn Syakal ibn Humaid dari bapaknya, dan Abdurrahman ibn Abi Layla dari bapaknya. Wa kadzalika Qais ibn Abi Hazim wa tafarrada bi riwayati an abihi wa an Dukain ibn Sa'ad al-Muzani wa Sunabih ibn A'sar wa Mirdas ibn Malik al-Aslami wa kullu haula'i sahabatun. Dan demikian pula Qais ibn Abi Hazim bersendiri dan meriwayatkan dari bapaknya, dan dari Dukaik ibn Sa'ad al-Muzani dan Wasunabih ibn al-A'sar dan Mirdas ibn Malik al-Aslami, dan seluruh mereka adalah sahabat. Qala Ibnu Salah wa qad idda'a al-Hakim fil Iklil innal Bukhariya wa Musliman lam yukharrija fi sahihayhima syai'an min hadzal qabil. Berkata Ibnu Salah, dan Al-Hakim mengaku dalam Iklil bahwasanya Bukhari dan Muslim tidak
memasukkan dalam sahih keduanya sesuatu apapun dari kelompok ini. Qala wa qad ankara dzalika alaihi nakidha bima rawahu al-Bukhari wa Muslimun an Sa'id ibn Musayyad an abihi wa lam yarwi anhu ghairuhu fi wafati Abi Thalib. Baik. Dan berkata Ibnu Salah, dan ia telah mengingkari hal tersebut Telah diingkari hal atas hal tersebut dan dinukil dengan apa yang Imam Bukhari bukan dinukil, dibatalkan. dan dibatalkan dengan apa yang Al-Bukhari meriwayatkan dan Di Al-Bukhari situ nukil ya. nukil. Hah? Nukil dong. Dibatalkan. Dan dibatalkan dengan apa yang Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sa'id ibn Musayyad dari bapaknya, dan selain darinya tidak meriwayatkannya, dan pada wafatnya Abi Thalib, Tentang wafatnya. dan tentang wafatnya Abi Thalib. Warawal Bukhari an tariqi Qais ibn an tariq Qais ibn Abi Hazim an Mirdas al-Aslami hadith yadhhabu salihun al-awwalu fal-awwalu. Dan Imam Bukhari meriwayatkan dari jalur Qais ibn Abi Hazim dari Mirdas al-Aslami sebuah hadis, yaitu satu persatu orang soleh akan pergi. Wa bi riwayatil Hasan an Amr ibn Taglib wa lam yarwi anhu ghairuhu. Dan dengan riwayat Hasan dari Amr ibn Taglib dan selain darinya tidak meriwayatkannya hadis inni la'u'ti ar-rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu. Itu sesungguhnya aku memberikan kepada seorang itu dan selainnya lebih aku cintai kepadanya. Lebih aku cintai darinya. Artinya memberi itu belum berarti dia yang paling dicinta. Warawa Muslim hadith al-Agril Muzanni al-Muzani innahu la yughanu ala qalbi wa lam yarwi anhu ghairuhu Abi Burda. Nah, ini contoh-contohnya yang tidak ada yang meriwayatkannya kecuali satu. Wa hadith Rifa' ibn Amr wa lam yarwi anhu ghairu Abdullah ibn Samit wa hadith Abi Rifa' wa lam yarwi anhu ghairu Humayd ibn Hilal al-Adawi wa ghairu dhalika indahuma. Dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadith al-Aghari al-Muzani al-Aghar tasdid ro. Sesungguhnya lupa atas hatiku. Dan selain daripada Abu Burda tidak meriwayatkannya, dan hadis Rifa' ibn Amr selainnya tidak meriwayatkan Tidak ada yang meriwayatkannya itu Abdullah. Tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Abdullah ibn Somad dan hadis ibn Somit. Dan hadis Abi Rifa' tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Humayd ibn Hilal al-Adawi, dan selain dari hadis tersebut di sisi keduanya, di sisi mereka. Thumma qala Ibnu Salah wa hadha masirun minhuma ila annahu tartafi'ul juhalatu anir rawi bi riwayatin wahidin anhu. Kemudian Ibnu Salah mengatakan ini terjadi di antara mereka kepada terangkatnya kebodohan dari periwayatan riwayat yang satu darinya. Anda paham jadi? Bukan terangkat kebodohannya, terangkatnya ke majhul. Kan ada rawi dikatakan ini rawi majhul. Dengan adanya satu yang meriwayatkan maka terangkat cap majhul dari rawi. Qultu amma riwayatul adli an syaikhin fahal hiya ta'dilun am la? Fi dhalika khilafun masyhurun thalithuha in ishturital adalatu fi syukhi kama laka wa nahuhu Kamalik nama orang. Kamalik wa nahuhu fata'dilun wa nahwihi fata'dilun wa illa fala.
Dan berkata Ibnu Katsir, adapun riwayat yang adil dari syekhnya, maka apakah dia adil atau tidak? Apakah itu ta'dil untuknya atau tidak? Ketika seorang meriwayatkan dari orang lain, dari gurunya, apakah itu termasuk tazkiyah, rekomendasi untuknya? Ta'dil untuknya yang menunjukkan bahwa ini guru adil atau tidak? Pada hal tersebut terdapat khilaf yang masyhur. Yang ketiganya, jika dipersyaratkan keadilan itu pada syekhnya, Jika dia mempersyaratkan adalah pada gurunya. jika dia mempersyaratkan adalah pada gurunya, seperti Malik Nah, dan Imam Malik tidak akan menukil kecuali dari guru yang adil. semisalnya, maka jika dia adil, Fata'dilun, maka itu adalah ta'dil untuknya. maka itu adalah ta'dil untuknya. Wa idza lam, Wa illa, jika tidak, dan jika tidak, maka maka tidak. tidak. Artinya kalau dia tidak mempersyaratkan bahwa semua gurunya adil, berarti ketika dia meriwayatkan darinya belum tentu itu ta'dil. Tanda belum tentu itu ta'dil. Wa idza lam nakul innahu ta'dilun fala tadurru jahalatus sahabi li'annahum kullahum udulun bi khilafi ghairihim fala yasihu mastadarraka bihi Syekhu Abu Amir rahimahullah. Mastadroka bihi Syekhul Abu Amir rahimahullah lianna jami'a man taqaddama dzikruhum sahabatun wallahu alam. Dan apabila kita tidak mengatakan sesungguhnya dia adil, dia ta'dilnya. Kan anggaplah kita berpendapat sekarang itu bukan ta'dil. Tahu ta'dil sekarang bukan adil mana. Ta'dil itu menyatakan bahwa ini rawi adil. Tahu adil tak? Artinya rawi ini bagus. Rawi ini bagus. Kalau kita tidak berpendapat itu adalah ta'dil, maka tidak ada masalah. Terus. Maka tidak berbahaya kemajulan sahabat. Tidak masalah bermajuhulnya sahabat. Anggaplah kita berpendapat satu rawi saja. Kan gini, tidak ada meriwayatkan kecuali satu. Tapi ini masalahnya sahabat. Majuhulnya sahabat tidak ada masalah. Majuhulnya sahabat tidak ada masalah. Dikarenakan mereka seluruhnya adil. Berbeda dengan selainnya. Maka tidak benar apa yang Syekh Abu Amir membatasinya. Dikarenakan seluruh orang yang terberlalu penyebutan mereka adalah sahabat. Wallahu alam. Tidak ada masalah. Sebenarnya Syekh apa yang dikritik oleh Syekh tadi, apakah itu ta'dil atau tidak? Tidak perlu itu. Paham kan? Karena itu kan sahabat semuanya. Kalau sahabat tidak perlu, bahkan tidak disebutkan pun orangnya, tidak ada masalah kan. Amma tabi'un faqad tafaddada fima na'lamu Hammad ibn Salama an abihi al-Ushra ad-Darimi an abihi bihadith amma takunu zakatu illa fil libati faqala amma law ta'anat fi law ta'anta fi fakdhiha la ajza anka. Adapun tabi'in maka bersendiri pada apa yang kami mengetahuinya. Artinya contoh tabi'in. Masalahnya sudah banyak. Kalau sahabat kan mungkin hanya ada satu orang yang meriwayatkan dari. Kalau tabi'in apakah ada juga hanya ada satu riwayat dari seorang tabi'in, satu orang meriwayatkan darinya? Ini contohnya. Itu Hammad ibn Salama dari Abil Ushra ad-Darimi dari bapaknya dengan hadis zakat tidak terjadi kecuali pada kalung. Maka ia mengatakan, adapun kalau kamu telah menyelesaikan zakat tidak terjadi kecuali pada kalung, maksudnya pada lehernya. Sembelihan itu tidak akan terjadi dianggap sembelih kecuali pada leher. Bukan kalung. Bukan leher. Kalung kan di leher. Jadi sembelihan itu zakat pakai za. Sembelihan itu tidaklah dianggap kecuali pada leher. Terus. Adapun kalau engkau selesai dalam memisahkannya, maka ia telah sah. Adapun walaupun kamu menikamnya, bukan memisahkannya, di pahanya, maka itu telah cukup juga. Artinya kalau misalnya ada hewan, tidak bisa ditangkap. Sehingga kita tidak bisa sembelih pada leher. Asalnya kalau sembelih kemana? Lehernya. Tapi ada hewan tidak bisa ditangkap. Atau ada hewan lagi di sumur. Kalau kita mau tangkap ke bawah ini susah. Maka kita tombak,
dia mati, sembelih. Paham kan? Sembelih itu dianggap sembelih. ويقال إن الزهري تفرد عن نيف و20 تابعيها وكذلك تفرد تابعيا وكذلك تفرد حمر ابن دينار وهشام ابن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى ابن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين. Dan dikatakan juga sesungguhnya Zuhri bersendiri dari 20 lebih tabi'in. Dan demikian pula bersendirinya Amr ibn Dinar dan Hisham ibn Hurwah dan Abu Ishaq As-Sabi'i dan Yahya ibn Sa'id Al-Ansari dari sekelompok dari tabi'in. Jadi ada juga riwayat tabi'in bersendiri dengan tidak ada meriwayatkan kecuali Imam Zuhri misalnya. Ada. Wa qala al-Hakim wa qad tafarrada Malik an Zuhai asyratin min syuyukhil Madinati wa lam yarwi anhum ghairuhu. Dan berkata Al-Hakim dan telah bersendiri Malik dari sekitar 10 dari guru-gurunya di Madinah dan selainnya tidak meriwayatkan dari mereka. Imam Malik juga ada. Beliau tabi'in. Tidak meriwayatkan dari gurunya di Madinah dari kalangan tabi'in kecuali Imam Malik. Ini sekali lagi sama masih masalah kelengkapan tadi. Bahwa mengenal bahwa ada rawi tidak ada meriwayatkan darinya kecuali satu. Berikutnya lagi insya Allah kita ambil besok. Besok maju waktunya. Karena Alfiyah sudah tidak. Iya, besok maju di waktu Alfiyah. Insya Allah. Kita cukupkan dulu. Subhanak. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.